Jadi kalau kemudian nanti Ustadz sudah setuju, itu kan nanti maksa sama orang tuanya, mau nggak mau harus setuju karena murabinya sudah setuju. Kalau kemudian jadi murabinya nggak setuju, mau nggak mau orang tuanya itu sudah nggak dikasih tahu, itu membalik syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Amar di Jawa Barat. Ana ada niatan ta'aruf sama Ahwat, terus Ana mau bilang ke walinya, tapi Ahwat malah menyuruh Ana izin dulu sama murabinya, yaitu organisasi kampusnya, sebelum ke orang tuanya. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya akhi, ya ukhti. Jadi pernikahan itu masalah syar'i. Pernikahan itu sesuatu yang sangat sakral dalam agama. Sesuatu yang amat sangat sakral dalam agama. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya mitsaqan ghalidha. Dan tujuannya pun amat sangat agung sekali. Membentuk sakinah, mawaddah, warahmah, dan membangun rumah tangga bahagia di surga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sesakral itu, sesuatu yang seagung itu, gak mungkin kalau Allah dan Rasulnya belum mengatur dengan pasti langkah-langkahnya. Agama ini itu ya akhi, ya ukhti, agama yang sempurna. Sempurna banget. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama ini sudah sempurna. Kata Abu Dzar, tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama illa wa yudzakkiruna fihi ilma. Tidak ada satupun burung yang mengepakkan sayapnya di angkasa kecuali sudah ada ilmunya. Yani kecuali sudah ada ilmunya. Lah, jangankan masalah pernikahan, masalah bagaimana berpakaian, masuk WC, ini, itu semuanya ada aturannya. Aturan dalam pernikahan itu paten. Bahwasanya kalau terbetik dalam diri seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka dia itu nggak kemana-mana. Yang dilakukan adalah ke walinya. Datang ke walinya untuk melamar. Atau kepada akhwat itu langsung menginginkan, mengungkapkan rasa kepingin menikahi dia. Sebagaimana perbuatan-perbuatan di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melamar Aisyah kepada Abu Bakar. Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah langsung kepada dirinya. Begitu. Adapun berkaitan dengan masalah ustadz, berkaitan dengan masalah istilahnya beliau tadi murabbi, itu proses berikutnya kalau dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan ya nggak usah. Jadi jenengan itu antum tuh ya akhi, lamar ke orang tua. Lamar ke orang tua. Prosesnya kan begitu. Yang punya hak itu kan orang tua. Nah, kemudian biar nanti orang tua itu yang koordinasi dengan putrinya. Biar nanti kalau putrinya itu ngomong sama orang tuanya. Jadi minta pertimbangan dulu Pak, minta pertimbangan dulu Bi sama Ustadz Fulan. Barangkali beliau itu tahu siapa laki-laki yang melamar saya ini. Jadi begini. Jadi semacam itu. Itu monggo mencari berita tentang siapa calon dari suami putrinya. Itu mau cari berita tentang itu kepada orang-orang terdekatnya, kepada ustadznya, kepada ini, kepada itu. Itu proses yang berikutnya. Jadi bukan dibalik. Seakan-akan penentu kebijakan itu adalah murabinya. Penentu kebijakan itu adalah ustadznya. Jadi kalau kemudian nanti ustadznya sudah setuju, itu kan nanti maksa sama orang tuanya. Mau nggak mau harus setuju karena murabinya sudah setuju. Kalau kemudian jadi murabinya nggak setuju, mau nggak mau orang tuanya itu sudah nggak dikasih tahu. Itu membalik syariat. Jangan menggunakan logika yang lain. Jadi ikuti jalur syariat. Kemudian kalau memang dengan jalur syariat itu ada yang dianggap masih kurang sreg misalkan begitu, karena laki-laki ini sopo toh kita nggak tahu kan, orang tua ya nggak tahu.
Kadang-kadang anti juga nggak tahu. Maka dalam kondisi semacam itu baru kemudian cari berita ke yang lain. Tanya fulan, tanya alan, tanya ini, tanya itu. Monggo. Jadi silahkan untuk kemudian bertanya. Setelah itu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, serap mantap dalam hati, lanjutkan sampai dalam akad pernikahan. Wallahu a'lam bishawab.